إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak mampu menghitungnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita di pagi hari ini. Kita berada di hari yang mulia, di mana disunahkan agar kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk dari kesungguhan kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita berbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ucapan kita Allahu Akbar, La ilaha illallah, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian dan cobaan bagian daripada kehidupan kita. Sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita beriman bahwa setiap kehendak Allah, setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita, ujian dan cobaan di dalam diri kita, keluarga kita, harta kita, tidak lain untuk maslahat kita semuanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui dengan apa yang diciptakan, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut dan maha mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menentukan takdir, ketentuan di dalam kehidupan kita kecuali untuk maslahat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik dan tidak ada kecuali atas orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Jika ia mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur kepada Allah, dan itu pahala dan kebaikan baginya.
Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan jika ditimpa musibah, sedang diuji oleh Allah, maka ia bersabar, dan itu kebaikan baginya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pilihan orang-orang yang beriman tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia bersabar atas ujian tersebut. Ia ridha dengan ujian tersebut. Hati pun menerima dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dan cobaan tersebut. Laqad khalaqanal insana fi kabad, dan sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Sunnatullah dirasakan oleh seluruh manusia, mukmin, kafir, yang saleh, yang tidak saleh, semua merasakan yang namanya ujian dan cobaan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang mukmin tatkala mendapati ujian dan cobaan, mendapati musibah, maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dari dalam hati kita bahwa segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, apa yang kita miliki semua milik Allah, bahkan diri kita, badan kita, jiwa kita milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sebagian tersebut diambil oleh Allah, maka itu milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk atas dirinya, Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Alqamah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan huwal abdul mu'min tusibuhu al-musibah. Inilah seorang mukmin tatkala ditimpa musibah, faya'lam annaha min indillah, maka ia tahu bahwa musibah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah tersebut atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, fayardha wa yusallim, maka ia benar-benar ridha kepada Allah, ridha dengan takdir Allah, wa yusallim, dan ia pun pasrah, tunduk dan menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, suatu hari Nabi SAW melihat seorang wanita menangis di depan kuburan anaknya. Rasulullah SAW katakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka ia pun mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Wanita ini mengatakan tanpa melihat siapa yang berucap, menjauhlah kamu dariku, pergilah kamu dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah yang aku rasakan. Tatkala dikabarkan kepada wanita ini bahwa tadi adalah Rasulullah SAW, ia pun segera datang kepada Nabi SAW, mendatangi rumah Nabi SAW. Tatkala ia sampaikan udurnya, sesungguhnya aku tidak tahu
bahwa tadi adalah engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran adalah tatkala pertama kali terjadi musibah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seorang mukmin mampu untuk bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala karena ia tahu bahwa musibah yang paling besar, ujian dan cobaan yang paling besar yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul, dan yang paling berat dari mereka adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyaddul bala al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul, kemudian yang semisal dan yang semisal. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tatkala kita melihat musibah kita dan kita pun membandingkan dengan musibahnya para nabi dan para rasul, musibahnya para salafus saleh, ujian dan cobaan wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, maka sungguh ujian dan cobaan kita sangat kecil, sangat ringan, sesuatu yang mampu untuk kita lewati. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada beberapa langkah seorang mudah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, hendaklah ia tahu bahwa semua yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidaklah terjadi satu musibah di atas muka bumi, musibah yang menimpa diri-diri kalian, kecuali telah dicatat di dalam sebuah kitab di Lauhil Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Bi khamsina alfasanah, disebutkan di dalam hadis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman, kita yakin semua sudah ditulis oleh Allah, semua adalah takdir Allah dan semua pasti terjadi. Maka pilihan kita bersabar, ridha, berlapang dada dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menolak, berkeluh kesah, berucap yang tidak baik, mungkin suudzon kepada Allah, ini tidak merubah takdir sama sekali. Sama dengan seorang yang bersabar, yang berlapang dada, menerima dan pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama, takdir tersebut pasti terjadi. Maka seorang mukmin beriman tatkala merasakan musibah, ujian dan cobaan, terlebih di zaman kita sekarang, di masa kita sekarang, kita mengalami masa pandemi, masih terus ada dan terus menguji kaum muslimin dan muslimat. Maka tidak ada pilihan kita kecuali bersabar, menerima, berlapang dada dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, hendaklah kita mengingat pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bersabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit
dari rasa takut, dari rasa lapar, kurang harta, berkurangnya jiwa, demikian berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala siapkan balasan tanpa batas untuk orang-orang yang bersabar. Balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas atas seorang yang bersabar tatkala mendapati ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Dan musibah senantiasa ada pada seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, keluarganya, hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa-dosa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ternyata musibah apapun yang kita rasakan, apapun yang menyusahkan kita, hatta syaukah yushakuha, sampai pun duri yang menusuk kita, illa kafarallahu bihi al-khataya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Maka tatkala kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya dihapuskannya dosa-dosa, berjumpa dengan Allah pada hari kiamat tidak membawa dosa-dosa. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian seorang yang sedang merasakan ujian dan cobaan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba yang beriman. Kemudian diberikan ujian dan cobaan, ia pun bersabar. Ternyata hikmah dari musibah tersebut untuk menghapuskan dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya. Kita dapati para nabi dan para rasul diuji oleh Allah, ujiannya sangat berat. Bagaimana kita lihat Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan yang sangat besar. Demikian kita dapati Nabi Nuh alaihissalam berdakwah begitu lama, tidak ada yang menerima dakwahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ayahnya yang kafir, tidak ada seorang pun yang beriman. Demikianlah mereka merasakan ujian dan cobaan, bukan karena Allah benci kepada mereka. Karena ujian dan cobaan tidak ada kaitannya dengan kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujian dan cobaan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita, itulah yang menentukan bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah, bagaimana kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah, sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikut langkah selanjutnya yang keempat, tatkala seorang ditimpa musibah, hendaklah ia mengetahui bahwa dunia sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin masaqa minha kafiran syurbata ma. Seandainya dunia ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang-orang kafir tidak akan diberikan sesuatu sampai pun setetes air. Akan tetapi karena dunia sangat hina, dunia sangat rendah, sangat kecil, maka dunia dilimpahkan untuk orang-orang kafir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir, hendaklah kita mengingat surga Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang-orang yang bersabar. Orang-orang kaya diuji agar mereka pandai bersyukur kepada Allah. Orang-orang miskin sedikit dunianya diuji oleh Allah untuk pandai bersabar, maka keduanya pun akan sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala
karena pandainya bersyukur kepada Allah dan karena pandainya bersabar atas ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang sakit epilepsi, sering kambuh-kambuhan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Doakan aku wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki." Jika engkau berkehendak, engkau bersabar atas penyakit tersebut, epilepsi tersebut, dan Allah masukkan engkau ke dalam surga. Dan jika engkau berkehendak, aku akan doakan engkau sehingga engkau sembuh dari penyakit tersebut. Qalat asbir. Wanita ini mengatakan, kalau begitu aku bersabar wahai Rasulullah. Qalat fa ini atakasyaf fad'ullaha an la atakasyaf fada'alaha. Maka ia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya auratku terkadang terbuka tatkala kambuh. Maka doakan kepada Allah tatkala kambuh, jangan sampai auratku terbuka. Maka didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seorang menghadapi ujian dan cobaan. Tatkala ia bersabar dan terus bersabar, dan sabar tidak ada batasnya. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin, kematian datang kepada kita semuanya. Maka disitulah akhir dari sabar kita, tatkala nyawa kita berpisah dengan badan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wasiat khusus untuk para ibunda, para akhwat, kaum wanita, agar bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Tinggalkan semua perkara-perkara yang haram. Di antara kewajiban tersebut, kesungguhan Anda semuanya menunaikan kewajiban kepada suami, kewajiban kepada keluarga, kepada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ia menjaga kemaluannya, ia pun taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah Anda ke dalam surga dari pintu manapun yang Anda inginkan. Allahu Akbar. Wahai muslimah, tidak ada yang paling mulia kecuali masuk ke dalam surga. Tegakkan salat 5 waktu, tunaikan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, jaga kehormatan, betapa banyak wanita di zaman sekarang tidak menjaga diri, tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga kemaluan. Anda pilihan Allah. Anda dipilih oleh Allah menjadi wanita yang salehah, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersabarlah menunaikan kewajiban kepada suami. Bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, istiqomah di atas syariat Allah. Maka dikatakan kepada Anda semuanya, masuklah ke dalam surga
dari pintu manapun yang Anda inginkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ahlik al kafarat al mujrimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.